Oke, masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu. Yap, tadi seperti yang kita bilang, kita bakal kedatangan Sepasang apa ini? sepasang manusia. Sepasang narasumber. Ya. Kalau kita langsung nikahin aja nih, udah pas sepasang. Udah aman, siap. Pak Penghulu tolong masuk kalau enggak. Oke, sebelum itu Bang Angga, kita kayaknya kenalan dulu ya. Tak kenal kata tayang. Iya, jadi kalau kita nggak kenal, kita nggak tayang hari ini. Delay ya. Delay. Oke. Di kesempatan pagi hari ini ada Kak Yuda nih dari jurnalelit.com. Ya, .id ya. Halo. .co.id ya? .co.id. Oke, bukan .com ya. Bukan. Oke. Ada suaranya di sana Bang, halo. Ada. Halo. Ada. Ada. Kira tadi suara saya tadi. Oh. lu baru mulai udah main gimmick aja ya. Bang Yuda sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, di sebelah Bang Yuda ada Kak Kiki dari Antara. Halo Kak Kiki. Halo. Halo. Cantik sendirian hari ini. Iya. Iya. Nggak ada lawan dia. Nggak ada lawan. Di ruangan ini nggak ada lawan. Iya, di ruangan ini nggak ada lawan. Kita semua berbeda. Oke deh. Iya. Nah, ini hari ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Nah, kita mengundang pelaku jurnalis. Iya. Ke studio Pro 2 FM, meskipun sebenarnya kita bisa mengundang teman kita sendiri gitu. Tapi kayaknya nggak asik ya. Nggak asik ngobrolnya. Aduh itu lagi gitu. Iya, mukanya itu aja. Kami pengen ada wajah baru main ke studio gitu loh. Jadi ya berhubung kemarin dadakan juga, istilahnya nyari akhirnya ketemu Mas Yuda sama Mbak Kiki kita ajak ngobrol. Sebenarnya sih Bang Angga, Bang Yuda dan sama Kak Kiki ini sudah kita calling dari 7 bulan yang lalu ya. Iya, tapi memang jadwal mereka yang sangat full banget. Jadi memang hari ini baru dapat yang pas banget gitu. Sebenarnya Angga tuh mau niat ngundang itu Najwa Shihab, cuma jadwalnya lebih padat lagi. Oh, hebat gitu. Pak ya. Hebat dong. Kirim Mario Tegang tadi mau diundang. Enggak ya. Oke, jadi kita pengen tahu dulu nih sebelum kita ngobrol panjang lebar soal jurnalistik, tapi kita ingin tahu nih background dari masing-masing. Sama Kak Yuda dulu deh, seperti apa sih awal mulanya tertarik bergabung dengan dunia yang bisa dibilang kan nggak ada liburnya ya. Yep. Terus makin besar sebuah bencana, makin tinggi value-nya gitu loh. Yep. Jadi kayaknya tuh kalau kita dark joke-nya anak-anak jurnalis tuh bencana gede, cuannya gede. Ya canda doang. Tapi gimana nih bisa bergabung di dunia jurnalis? Agak panjang Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya itu lahir gelar tikar. sama teh mas panjang soalnya. Saya berlatar belakangkan dari pendidikan sarjana S1 bahasa Indonesia. Unja. Dan di situ saya mengambil kepengususan pengarangan namanya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 pengkhususan waktu itu. Nggak tahu sekarang nih berubah atau gimana kan. Ada jurnalistik, kepengarangan dengan teater. Jadi saya ngambil kepengarangan nih. Setelah lulus berhasil menerbitkan beberapa buku karya sastra dan mungkin tertarik dengan dunia jurnalistik karena selama kuliah kayaknya jurnalistik dengan sastra ini kayaknya baku hantam terus nih. Orangnya? Bukan, dari segi konsep. Oh, konsep. Lanjutin Anda Pak ya. Terkadang orangnya ngotot-ngotot juga nih. Iya, karena setahu Angga dulu zaman sekolah-sekolah yang sering baku hantam tuh anak pramuka sama anak PMR. Oh iya, nangain anak OSIS ya. Nangain anak OSIS. Karena dia dari segi konsep sih tabrakannya. Karena kalau jurnalistik lebih kuat kepada bahasa kan. Dia terikat dengan PWB, EYD dan lain-lain. Kalau sastra dia lebih bebas. Dan mengutamakan seni kan. Iya, jadi saya pengen kenapa sih itu nggak digabungkan? Dan jalan tengahnya ada karya jurnalistik yang boleh disastrakan kan dengan gaya sastra itu feature kan. Oh iya betul. Jadi saya beranjak dari belajar coba feature, kemudian keasikan nih. Iya. Keasikan, menikmati. Akhirnya saya turun ke beberapa desa untuk mengangkat
tulisan-tulisan potensi desa. Oke. Dan akhirnya ya terciduk dengan pimpretnya Terciduk. jurnal elit nih, baru di Memang kalau bahasa Indonesia nih anak bahasa pinter main di bahasa ya gitu nah. terciduk dengan Bang Rudi nih. Iya. Ya udah gabung aja kata Bang Rudi kan. Jadi saya Oke. gabung 2018 resmi jadi anggota dan telah di sertifikasi melalui Dewan Pers UKW kemarin 2022. Oke, jadi karena terciduk ya. Iya. Terciduk oleh Bang Rudi tadi. Jadi inti kata sepanjang itu cuma terciduk ya Bang Angga ya. Itu intinya. Intinya dia pengen diciduk sebenarnya. Untung diciduknya gara-gara nulis ya. Kalau gara-gara nggak jadi deh. Yang lain. Ayo, jadi tapi ini menarik loh. Kenapa sampai niat banget untuk sampai riset ke luar daerah gitu loh? Apa memang tujuannya memang pengen diciduk? Yang pertama itu saya pengen majukan daerah saya pastinya. Oh, nggak ada unsur-unsur Nggak ada di unsur, belakang itu. nggak ada unsur yang lain. Nggak ada motif-motif yang lain gitu. Nggak. Yakin? Yakin Anda? Yakin. Tapi nggak tahu besok ya. Soalnya kami dari Komisi 12 mendapatkan laporan. Iya. Nggak canda dong. Oke. Kayak sidang-sidang di Sidang situ isbat kan ya gitu. Pak ya? Hah? Sidang isbat ya enggak? Iya, sidang isbat. Oke. Jadi gimana? Awalnya saya pengen ngangkat yang tidak ada di daerah itu saya adakan. Kita tidak bisa pungkiri di daerah memang masih banyak jurnalis. Aslinya daerah mana? Saya Batanghari. Batanghari. Tapi lahir Tepatnya besar di mana, Bang? Lahir besar di Medan nih. Pindah di Batanghari. Ada Tapi tempat saya lebih spesifik cinta nggak? dengan Batanghari. Lahir Di Batanghari ada tempat spesifik nggak? Misal daerah mana gitu di Batanghari? Saya di Bulian. Oh di Bulian, kota lah ya masih ya, masih kota. Besok kalau main ke Bulian, ke Pasar Keramat Tinggi, kita ketemu ya. ya, lintas batu bara kan. Iya benar. Oke. Kalau Jalan Rangkayu Hitam tahu nggak Bang? Tahu. Tahu ya? Tahu. Itu serem di situ ya? Kenapa seremnya? Serem di situ. Lumayan lah. Iya. Seremnya apa dulu nih? Seremnya itu serem banget pokoknya. Enggak, seremnya apa dulu nih? Kebetulan saya pernah ngisi acara di situ. Dalam tanda kutip mistis Dalam tanda atau kutip bukan mistis. Masyarakatnya mungkin yang masih kuat dengan tradisi. Oh gitu. Gitu, nggak bisa masuk dengan orang-orang luar tuh nggak bisa masuk. Makanya lu macarin anak orang jangan sembarangan. Ngeri pokoknya di situ ya. Berarti kita ngobrol off air, kita ngobrol ya. Terus Oke. Bang Yuda? Jadi saya pengen mengadakan yang selama ini tidak ada di daerah. Oke. Dan saya keliling tuh di Batanghari, masih banyak kelemahan kawan-kawan kita yang ada di. Bukan saya apa ya, maksudnya dari segi kebahasaan masih kurang. Bahkan sekelas dinas terkait saja membuat ucapan di papan baliho-baliho itu Iya. masih banyak yang salah kan. Iya. Penggunaan bahasa Indonesia Nggak yang baik sesuai ya. dan yang benar itu masih salah. Jadi melalui dunia jurnalistik saya pikir saya bisa membaikin itu pelan-pelan. Oke. Bagaimana peletakan tanda titik, kapan ketika menggunakan titik, kapan ketika menggunakan koma. Iya. Setelah kutipan itu ditutup tanda apa gitu kan. Iya. Dan penggunaan bahasa yang baku sesuai KBBI dengan Iya. tidak. Itu bisa saya adalah ilmunya sedikit Iya. gitu. Saya kan. penggunaan ini aja sisipan kata di aja sampai sekarang masih salah loh. Masih ada yang salah ya. Nah yang selain keliru itu ini Bang, bentar lagi nih mau puasa, mau Lebaran, itu sering mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Idul Fitri, Iya. pisah tuh. Nah kalau dalam KBBI itu nyatu Bang, Oh. Idul Fitri. Dan Idul Fitri Satu itu kata ya. satu kata. Idul Fitri itu maknanya Hari Raya umat Islam. Jadi kalau kita buat selamat Hari Raya Idul Fitri, berarti Selamat selamat Hari Hari Raya. Raya, selamat Hari Raya. Dua kali kan? Secara makna nih. Iya. Oh berarti kalau ketemu Idul Fitri. Cukup selamat Idul Fitri kan? Selamat Idul Fitri. Iya, Iya, adalah hari iya, raya. iya, iya. Hari raya umat Islam. Luar biasa. Jadi kalau saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, berarti selamat Hari Raya, Hari Raya. Oke. Iya. Sesimpel itu ya. Simple, tapi itu cuman maksudnya maknanya yang dicari ya. kita pengen ini tertib. Artinya peraturan presiden juga sudah mengeluarkan tentang penggunaan bahasa Indonesia kan. Iya. Iya. Itu sama seperti kalau menurut Angga tuh kayak penggunaan kata ini sih singkatan yang paling Akronim itu ya? paling sering itu kayak bank. Misalkan bank
B, padahal B-nya udah Bang kan? Ya. B-nya udah Bang apa? Misal ini, Angga nggak mau nyebut nama banknya nih. Misalnya ini aja deh, Zidane nih. Oh, misalnya Bang ini, Bank Zidane Indonesia. Ya. Disingkat jadi BZI. Jadi Bank BZI. Padahal B-nya kan udah Bank. Bang. Oh, yang kayak simpang sini ya? Iya. Ini saya pelan-pelan kita ajak kawan-kawan untuk itu, dan saya juga buat beberapa delegasi penulis di setiap desa. Jadi saya ada membina sebuah komunitas literasi yang isinya itu penulis-penulis lokal yang saya rekrut. Di dalamnya itu ada juga bilik jurnalistik, bilik sastra ya. Jadi kemarin kita sudah berhasil di dalam dunia sastra, kita berhasil membuat antologi cerita rakyat, mencari nang kelam memutih nang buram. Waduh. Itu karya sastra. Waduh. Dengan program satu desa satu penulis. Artinya gila. di 110 desa yang ada di Batanghari, koreksi kalau saya salah, Iya. 110 desa yang ada di Kabupaten Batanghari itu punya delegasi satu orang penulis di setiap desanya. Berarti ada 110 penulis. Ya. Iya. Tapi untuk pergerakan pertama kita baru berhasil menghimpun 13. 13. Wah. Targetnya 100. 110. Berarti masih ada 97 lah ya. Masih ada target kita sampai ke sana. Dan di bidang jurnalistik baru-baru ini kita 2023 akhir kita menerbitkan Aksara Hidup Suku Anak Dalam. Mengangkat Oke, cerita kehidupan suku anak dalam. Mulia sekali ya tujuannya ya. Ya mengalihwahanakan, mendokumentasikan syair-syair, Iya. debong, segala macam itu kita dokumentasikan. Oke. Bang Yuda, paling satu pertanyaan saya. Bang Yuda ini memang hobi di arah sana atau karena apa tujuannya? Memang di satu sisi memang background saya di dunia kepenulisan. Iya. Oke. Memang background. Kalau ditanya kenapa backgroundnya itu lagi, ya panjang lagi nanti nih. Oh gitu. Iya, dari iya, SMA cerita iya, kita ya. iya, iya. Enggak, saya dari kuliah sih itu. Oke, Minat penulis. Betul. Kita harus cut dulu deh. Berarti memang karena hobi dari Iya. sana ya. Ya, Oke, kita beralih ke Iya. Kak Kiki dulu nih. Soalnya kalau dikasih panggung nanti dimakan sendiri sama Kak Yuda. Nggak canda doang. Oke, kalau Kak Kiki sendiri gimana? Bisa kita harus ikut-ikut menggunakan ini nih kata-kata Kak Yuda nih. Kok bisa kecemplung di dunia? Awalnya sih Awalnya sih Coba-coba. iya coba-coba gitu kan. Iya. Mau tamat SMA, mau cari kerja. Udah tuh ada kawan ngajak terjun ke dunia jurnalis. Ya, kami dalamin lah semua yang ada di lapangan. Itu ternyata jadi hobi saya karena saya hobinya keliling-keliling gitu ya, kayak jalan-jalan gitu. Nah, Kak Kiki ngomong kayak bersenandung ya. Iya. Bersyair gitu. Kayak ada nadanya gitu. Angga pengen tanya. Iya. Kak Kiki ini asli kat mana? Katanya. kalau kami asli orang Batanghari, tinggal di Rengas Condong. Oke, kirain ada bau-bau Melayunya. Iya, karena ngomongnya tuh ada syair-syairnya. Ada. Nanti mau dijelasin Bang Yuda. Balik lagi. Balik lagi. Oke, jadi awalnya karena diajak oleh temen ya. Iya. Dari awal akhirnya, maksudnya dari masuk ke dunia jurnalis sampai sekarang udah berapa lama? Udah hampir 6 tahun juga. 6 tahun ya. Oh, kalau Yuda tadi dari 2018 ya Kak Yuda Ya. tadi. 2018 saya Oh, lulus sama lah ya berarti ya. SMA. Oh, kurang lebih 3 tahun. Atau kalian janjian? Oh enggak. Mengenal satu sama lain? Enggak, kayak saya baru dapat kontak Kak Kiki itu ketika kemarin kan ngubungin kawan untuk jadi teman di sini. Oh gitu. Iya, Baru kemarin berdapat kontak Ya, ya Bang ya. baru kemarin. Setelah dapat itu sudah ada coba video call atau belum? Langsung saya transfer ke Bang Angga. Iya, dan sayangnya saya belum sempat video call. Kenapa saya tidak video call kemarin? Aduh. Lain kali kalau habis ini di video call Kak Kiki blok ya. Oke. Jadi awalnya karena diajak teman terus gimana rasanya? Maksudnya ketika kan kadang gini, ada orang yang nggak sengaja masuk ke dalam sebuah semacam kegiatan atau apa, ada yang enjoy tapi ada yang kayak gini ya ternyata. Kayak ada rasanya itu kayak di luar ekspektasi, terus mungkin juga kayaknya ini bukan duniaku deh. Yeah. Pernah ngerasain kayak gitu nggak Kak Gigi? Kayak salah jurusan lah. Iya, kayak salah jurusan Nggak kayak. pernah. Enjoy ya berarti ya. Enjoy.
Enjoy. Ya awalnya ya dari bosnya Bang Yuda nih tadi, Bang Rudi. Nah itu yang mengajarkan sama saya. orangnya ya? Iya. Tukang ciduk ya Bang Rudi. Boleh dong Bang Rudi, kapan-kapan kita ajak sini lah Bang Rudi. Aduh, kok sama ya? Iya. Kalau bahasa tentang agama tuh sanatnya sama. Nah, sanatnya sama. Nah, Ya awalnya dari Bang Rudi. wah, luar biasa Bang Rudi ini banyak anaknya ya. Seharusnya Bang Rudi aja kita undang ke sini ya. Oke, selamat datang Bang Rudi, silakan. Iya. Nggak dikasih, jangan langsung di gitu dong, di bridging dulu gitu loh. Iya. Karena pakai backsoundnya dulu ya. Iya, tanpa Kak Yuda dan Kak Kiki tahu, Oke. kita telah mengundang Bang Rudi gitu, jangan langsung tembak. Soalnya biasanya saya bukan di hitam putih Pak. Saya tunak show. Beda caranya. Oke, jadi awalnya diajak Bang Rudi, mungkin mengenal lebih tentang jurnalistik Iya. dan sampai hari ini mencintaikkah dunia jurnalistik? Iya. Apa yang bikin jatuh cinta? Apakah wajahnya? Termasuk hobi sih karena kami tuh hobinya jalan-jalan. Hobinya Jurnalistik jalan-jalan ya? Iya bisa. sih. Iya. Turun ke lapangan, langsung lihat Oh, karena kejadian. keliling tadi cari itu ya? Iya, mencari berita itu tadi. Oh, oke. Karena yang satu hobi nulis, yang suka satu jalan-jalan. Kayaknya pas deh. Pas. Boleh dong kita salaman Bang Yuda? Jadi penghulu ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Seperangkat alat sholat dengan Kebalik-balik Pak. Kena komplain kita nanti. emang tujuan dari situ, maka nggak kan yang tadi Angga bilang yang suka satu jalan-jalan. Lu nggak benerin sih. Enggak sumpah. Aduh, oke, lanjut lagi. Nah, ini selama 6 tahun perjalanan Kak Kiki sebagai seorang jurnalis. Iya. Pernah kemana aja? Pernah ke Sungai Terap. Nah, Kumpe. Sungai Terap itu di Kecamatan Batu 24, Oke. tempatnya para SAD. Oh. Tapi ke Bukit 12-nya belum pernah. Belum pernah. Nah, itu saya pengen ke sana sih. Cuman belum sampai. Apa yang dirasakan? Maksudnya gini, dalam tanda kutip ya, saudara-saudara kita SAD ini kan agak jadi ada semacam paradigma yang nempel negatif dari masyarakat kita gitu loh. Kayak wah kalau datang ke sana kita gini. Nah, apa yang dirasakan seorang Kiki ketika ke situ? Aneh. Kayak kemarin Awalnya ya. Awalnya kan kami tuh berombongan. Iya. Nah, sudah sampai mau dekat tiba-tiba si yang ceweknya SAD ini berlari langsung masuk ke dalam hutan gitu. Nah, saya tanya sama temenggungnya, oh memang tradisinya. Emang tradisi kayak gitu ya. Kalau ada orang baru gitu ya. Karena Ada orang baru. dari informasi dari teman-teman yang pernah kesini pun, teman-teman yang jadi guest kita ya itu, bahkan mereka itu kan ada yang SAD luar sama SAD dalam, pokoknya istilahnya seperti itu. Yang di luar itu udah biasa berinteraksi dengan manusia umum istilahnya, lah, masyarakat umum. Tapi kalau yang di dalam itu kita agak repot untuk kita bahkan butuh kayak persetujuan temenggungnya dulu. Oke, kami mau ketemu gitu. bener. Nah, tentu ini mereka ini kan juga karena jarang berinteraksi dengan manusia. Masyarakat Kan manusia umum. juga, maksudnya berinteraksi dengan masyarakat lain kan tentu ada apa ya hal-hal praduga negatif dari masyarakat umum nih. Maksudnya ada nggak ketakutan tersendiri dari Kak Kiki waktu mau ketemu mereka nih? Waduh, nanti aku diapa-apain nggak ya? Maksudnya apakah bakal dapat penerimaan yang baik atau kurang baik atau gimana? Ada nggak semacam ketakutan gitu loh? Semacam ketakutan sih tuh ada. Takutnya kita salah apa? Salah berucap, salah perbuatan. Salah perbuatan itu nanti kita Ngikut lah di sana. Nanti takutnya ngikut. Ikut orang Nggak dalam boleh itu, pulang ya? Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang sebelum. Digoyang. Kenapa disambung? Kak Kiki. Jadi Akhirnya pas sampai sana apakah sampai sana dipesankan sama temenggungnya untuk tidak buang air liur, ludah gitu. Oh, itu benar sembarangan. berarti ya? Oh, itu benar. Benar, sudah nggak boleh pakai HP.
Pantes ya, dulu mama saya ngomong gitu, kalau ada misalnya suka anak dalam yang jalan-jalan di Jambi nih, jangan sampai meludah depan dia. Iya. Nanti ngikut gitu kan. Oke. Iya. Ngerti ya? Berarti kita ini pas mau ngeludah langsung ngebelakangin gitu. Enggak, salah. Oh, tetap Pas sama. mau ngeludah, tarik mundur ludahnya. Gitu. Berarti sampai sana ternyata di luar expect ya, nggak seburuk yang kita bayangkan. Enggak. Orangnya welcome kok. Kalau bahasanya segi bahasa Iya. gimana? Apakah sama dengan kita atau enggak? Atau enggak jarang ngomong malah? Ada yang jarang ngomong, ada yang ngerti bahasa kita, ada yang bahasanya tuh memang bahasa dia sendiri. Bahasa dia sendiri itu Oh, I see, kayak bahasa. kita tahu memang maksudnya itu Hanya dia Melayu aja. atau enggak? Kan kita biasa kan kayak Palembang, Padang, jadi kita Iya. Melayu nih. Jatuhnya tuh kayak bahasa ibu mereka gitu loh. Iya. Jadi yang kita nggak ngerti. paham gitu ya. Iya, enggak ada di KBBI ya berarti ya. Enggak ada. Itu pusing Bang Yuda tuh kalau benerin mereka berarti. Wah, enggak ada di KBBI ini Pak. Ya. Enggak ada nih Pak. Oke, berarti kita bakal lanjut lagi ngobrol Iya. nih dengan Lebih Kak dalam Ida lagi lah ya. dan Kak Gigi lebih dalam lagi. Tentunya buat teman Prodo jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasanku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, coba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja. Tatapan yang sama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku, salah hatiku berharap
tadi bicara soal background mereka benar, ya, benar. ceritanya bergabung ke dunia jurnalis seperti apa sih. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke Kak Yuda. Nah, ini tadi kan berawal dari tatap. Langsung kenapa otak saya langsung berjalan. Jadi Tapi saya kalau Bang Angga sebelum lanjut ke Bang Yuda ya, kalau ngeliat Kak Kiki ini baunya pengen di roasting gak sih? kenapa? Kiki Saputri. Oh, Masuk lah ya Mas ya. aduh, masuk. Lanjut. Oke, jadi apa namanya tadi kan berawal karena suka menulis dan ingin mencoba mengangkat apa istilahnya ya, daerah Iya. di mana apa namanya Kak Yuda dibesarkan lah istilahnya ya. Karena kelahiran Medan tadi ya. Saya bukan besar di Batanghari, justru saya lahir dan besar di Medan, Lahir dan besar di Medan. Medan mananya Bang? kota. Medan Sunggal. kota. Medan kotanya kok Bang. Sunggal. Oh. Pindah ke Batanghari itu baru 2011. Kenapa pindahnya ke Batanghari? Ikut orang tua. Oh, ingat orang tua. Orang tua pindah Batanghari. Pindah Batanghari 2011. Berarti bisa lagu anak Medan Bang? Tidak bisa, Pak. Enggak bisa lagu anak Medan. Enggak bisa lah Merdua holong. Kalau Kita agak- hidup feminismenya langsung. kalau agak lain bisa. Bisa lah ya. Kalau logatnya bisa logatnya gitu kan. Oh, Kalau bisa ya. Jadi saya lahir besar di Medan dan pindah ke Batanghari, justru malah lebih cinta dengan Batanghari kan. Oke, iya deh. Oke, nah tadi jadi maksudnya ya karena apa istilahnya tuh mencintai daerah tempat tinggal, ingin mencoba mengangkat sesuatu yang ada di daerah tersebut dan akhirnya terciduk sama Bang Rudi. Iya. Jadi Aduh, Bang tanpa Rudi. sepengetahuan mereka, kita udah mengundang Bang Rudi, silakan masuk. Boleh dong. Oh izin lagi ke WC. Oh, lagi ke WC Ini ya. Bang Rudi Begundal drummer kan bukan ya? Kamu. Kan Bang Rudi Begundal tadi. Rudi kafein. Oke. Jadi dengan terjun ke dunia jurnalis, Iya. yang awalnya memang sukanya rata-rata kalau jurnalis ini kan memang orang-orang yang mencintai penulisan gitu loh. Ya. Tapi dari segi hobi nulis, dari segi wajah agak-agak ke Firsa Besari. Kenapa nggak jadi Indie gitu ya. Iya, kenapa nggak jadi Penulis lagu. senja-senja kopi gitu? Nah, Pernah. pernah juga Mas itu. Ternyata. Jadi sebelum Iya, iya, nekunin iya. jurnalistik ini saya jadi tour guide dulu kan. Oke. Tour guide pendakian Gunung Kerinci dulu. Tahun berapa? Selama 2019 ya. Sebelum fokus di jurnalistik. 2019 itu saya boleh. Berarti sekarang masih bisa lah ya. Masih ke sana. Masih bisa ya. Soalnya rencana kita tim-tim RRI rencana mau ke Boleh, sana. boleh. Sebelum puasa kita ya rame-rame Iya. ya ke Gunung Kerinci. Kita mau buka ini buah apa namanya toserba di atas karena kan belum ada kan. Nasi uduk sih ya. Berat ya. Lanjut. Biar ya orang makin semangat untuk naik ke Kerinci. Oke. Setelah itu Bang Yuda. Jadi dari hobi itu juga awalnya nulis. Oke. Nulis terkait konflik alam. Karena memang kayak anak-anak indie kayak rombongan Firsa Bersari, apa namanya lagi tuh? Apa lagi tuh yang kemarin datang ke Jambi di Gor tuh apa namanya? 420. 420. Karena kata-kata mereka tuh kan tentang alam, tentang ini. Itu berarti pernah menekuni itu juga ya? Sempat menekuni Ibarat itu. masuk ke dunia itulah. Ya sempat. Dan karya saya novel 1-2 Terkubur di Tok Sumatera dengan Mimpi itu mengangkat Kerinci semua. Wow, sudah bikin novel. Dan- Ternyata tapi nasibnya nggak seindah Firsa Besari ya. Mungkin suaranya kurang bagus ya. Novelnya sudah terbit berarti ya? Sudah. Terkubur di terbit. Tok Sumatera itu Oke. dipasarkan di Jawa Barat kan. Oh di Jawa Barat. Di sini nggak ada. Di sini bisa pesan juga. Oh bisa Soalnya pesan. penasaran saya jadinya. Iya. Oke teman Pro 2 buat kamu yang penasaran Iya. dengan karya-karya dari Kayuda ini, boleh cari di toko-toko material terdekat. Nggak canda doang. Berarti Iya. bukunya bisa ini ya Bisa dipesan. dipesan kalau Terkubur di Tok Sumatera ada di Shopee ya. Oke. Di toko oren lah Toko ya. oren. Saya sebut pula. Iya. Belum iklan ya? Sorry. Ah, Tolong dimasukin Ada iklannya. lagunya tuh. Apa? Toko oren COD. Kan nanti pas dia sebut tadi nanti diganti Bunda.
Kan sekarang gitu kan kalau kalau sensor-sensor. Iya. Coba kita live Pak. Kita nggak delay, kita live. Live ya. Oh tenang aja ya nanti naik ke YouTube di ini kita tunda ya naik ke YouTube-nya tunda gitu. tolong ya editor ya nanti. Oke, berarti kata-kata itu langsung ganti Bunda. berarti bisa dipesan lah ya. Bisa Bang dipesan Yuda di ya. beberapa Oke. toko online kan. Wah, Oke, berarti keren. Nah ini pengen tahu nih, karena sebagai seorang penulis, kepakai nggak? Maksudnya teori-teori yang selama ini didapat di kuliah, bekerja sebagai seorang jurnalis, Kepakai 100% malah. 100% ya, kepakai. Terkait menggambarkan suasana dan lain-lain itu ada tekniknya semua. Itu kepakai. Bagaimana kita mendorong pembaca itu mengaktifkan imajinasi, penggunaan tata bahasa itu terpakai Iya. semua sih. Kepakai semua. Semua. Oke. Berarti Bang Yuda, saya penasaran nih Bang Yuda kan sudah buat novel dan lain sebagainya. Pernah nggak ada niatan atau rasa ingin lah ya, ingin menjadikan novel itu sebagai film, mungkin kayak PD Baik yang jadi Dilan. Kan itu kan viralnya luar biasa. Kan biasa kalau novel difilmkan tuh lebih terasa Ya. ketimbang film yang tanpa skrip gitu. Iya. Anggap Ada aja nggak? tadi mau nawarin jadi PD jahat dia. Dijahit bukan baik ya. Ini PD Baik Pak. Aduh, karena telepon kita nanti salah ngomong. Gimana Bang Yuda? PD baik udah Pasti ada gitu kan. Pasti mau. Tapi kan menuju hal itu bukan hal yang mudah kan. Menuju ke arah Iya, itu iya, bukan iya, hal yang iya. mudah. Tetap kita benahi dan mungkin ada beberapa audisi yang sempat kita ikutin untuk seleksi naskah. Seperti buku kedua itu sempat bertarung di penerbit mayor yang dengan Andrea Hirata, Canun dan lain-lain dan kita kalah kan. Oke. Dan itu tetap dicoba dalam setiap karya-karya baru. Kayak sekarang saya mau buat yang terkait Tembesi, Suarna Bumi namanya bukunya. Itu mau saya adu lah Udi. di luar gitu. Wah, luar biasa Bahasanya ya. Harus berat dia- sih. harus Iya. dia- Iya. Kayaknya ini cocok deh jadi penyiar. Lebih ke penyair sih sebenarnya. Lebih ke penyair. Oke, kalau Kak Kiki sendiri nih, nah ini selama 6 tahun di dunia jurnalis nih, Iya. apa yang maksudnya tuh, apa yang Kak Kiki dapat? Apakah memang merasa bahwa inilah dunia Kak Kiki atau mungkin Kak Kiki justru mendapatkan hal-hal yang baru? Gimana ya? Kebanyakan sih memang di dunia itu memang hobi saya dan juga apa suka aja gitu karena kerjanya nggak ada terikat kayak Oke. seperti pemerintah kan terikat gitu. Kali ini nggak bebas. Berarti ini kontrak kah atau freelance? Kontrak. Atau kontrak? Enggak. Oke. Sebenarnya kan kalau memang kan dunia jurnalis ini mereka lebih banyak di lapangan. Iya, lebih fokus di lapangan. Fokus di lapangan. Berbeda dengan kayak kita yang di sini. Kalau kita di sini kayak memang ada satu hal yang jadi apa ya, garis besar gitu loh. Makanya kebanyakan teman-teman kita pagi-pagi ke kantor dulu, baru ke lapangan. Jadi ibaratnya mereka yang jurnalis ini, mereka yang mencari berita, kita yang bacain di sini. Ya. Nah, Iya. ya kan, kita yang bacain gitu. Berarti kita ada feedbacknya lah ya, kita berdua ya. Pernah nggak Gitu. Kak Kiki ini ngalamin maksudnya kejadian yang mungkin ya yang nggak mengenakan sampai kayaknya aku nggak Sudah deh kayaknya sudah deh di kayaknya jurnalis di gitu. jurnalis. Pokoknya itu hal yang apa istilahnya itu yang ternyata nggak sesuai ekspektasi seorang Kiki Saput. Bukan ya? Kalau sampai saat ini sih belum ada. Cuman kalau misalnya lagi diperintah untuk mencari berita khusus nih, proyeksi gitu kan. Nah itu mulai mumet, mulai pikiran tuh mulai di mana mau cari, sedangkan pejabatnya nggak mau ditemui, Oke. sedang sibuk. Ah itu yang bikin. Oh, sama kayak ini ya, kayak nyari dosen pembimbing ya. Nah, itu ngeselin memang kalau itu ngeselin. banget. Ya jadi untuk dosen-dosen di seluruh univ tolong lah ya jangan Iya. desain mahasiswa ya. Jadi ditelepon kan, Gitu. gimana Pak, apakah siang ini, pagi ini bisa ketemu, saya udah ada di kampus. Oh ya tunggu aja nanti siang saya bakal ke kampus. Ditelepon siang lagi, gimana Pak, apakah kita bisa ketemu besok aja gitu loh. Iya, kita Ditelepon- udah stay di sana tuh. Iya kita udah stay, besoknya Pak gimana Pak, bisa kita ketemu pagi ini, oh maaf saya pergi umroh.
Waduh. Berarti Kak Kiki, kayak kita tadi kan mencari berita. Setelah berita itu dapat, berarti Kak Kiki nulis berita tuh lagi. Ya, nulis berita tuh. Kalau kami sih per harinya 2 berita. Per hari 2 berita, berarti sebulan 60 ya. Heeh. Wah, Harus lumayan loh. Sehari wajib 2 berita. Wajib Apapun 2 itu. berita, apapun. Wih, gimana tuh ya? Ini hari ini lagi siaran di sini. Habis ini cari berita. Ada stopnya untuk Oh, di kalau stop libur ada dulu. stop. Oh, Makanya iya sehari itu iya. Memang setiap kerjaan pasti ada cara-caranya lah ya untuk ada melakukannya ya. pasti. Ada ya, ada ya, triknya. Ada triknya. Oke. Tes masuk ke universitas aja ada triknya. Ordal kan? Aduh. Plotter banget saya di sini ya. Saya nggak nyebut ordal loh, tapi maksudnya trik untuk menghadapi ujiannya itu. Enggak ada ordal kok. Langsung ke jalur. Indonesia ini semuanya jujur. Iya. Ya enggak ada ordal. Ordal itu cuman apa sih gitu nah. Oke, terus apa namanya? Ada nggak pengalaman yang mungkin jadi ngebuat seorang Kiki berkesan itu ya lah mungkin, berkesan kayaknya wah ini memang kalau seandainya aku nggak masuk ke dunia jurnalis ini nggak bakal nemuin kayak gini gitu loh. Ada nggak yang paling diingat mungkin Paling sampai hari diingat, ini? paling berkesan sampai sekarang. Itu juga belum ada. Belum. Iya, tetapi kami tuh bangga sih bisa terjun di dunia jurnalis karena apa? Karena bisa ketemu sama orang-orang besar. Oh, orang-orang yang berbadan besar gitu. Enggak. Hari ini ya. Orang pejabat besar. Oh, pejabat gitu, besar. nah. Kirain orang-orang berbadan besar. Kena saya Pak di sini Pak. Iya, jadi nggak susah nemuin orang-orang dalam pemerintah itu kan nggak susah. Berarti kasih name tag ketemu ya langsung ya. Ketemu langsung. Oke. Jadi dapat ada Akses khusus lah. Akses ya. Iya. Ordal, ini baru betul ordal. Ini ordal ini namanya. nih. Ordal. Kekuatan ordal, jadi bisa ketemu. Nah, orang dalam itu kan. Oke, nah kalau Kak Yuda sendiri nih dengan sejak dari 2018 bergabung, ada gak mungkin ya biasanya kan seorang penulis ini kan agak-agak idealis ya. Ya. Apakah dengan pengalaman di dunia jurnalis ya mungkin 5-6 tahun ini apakah merubah idealis seorang Yuda mungkin? Sebenarnya merubah tipis lah, dikit ya. Dikit ya. Kalau berubah secara total kayaknya belum. Gitu kan. Karena masih kayaknya lebih enjoy di bidang sastra tadi. Dan saya di jurnalistik pun mengeluarkan produk-produk karya jurnalistik yang berbau sastra kan. Tetap ada bumbu-bumbu itu. Terserah mereka mengatakan ini tumburan lah dengan segala macam. Memang niat saya itu mau mengcombine itu gitu. Mengcombine. Jadi secara utuh belum. Dan saya bilang juga dulu ke Bang Rudi, kalau saya udah bisa Bang liputan ke pemerintah. Karena saya itu bukan orang yang tok Pak, mohon maaf gini. Saya nggak bisa gitu. Beda ya. Emang saya nggak bisa. Tapi kan kalau liputan-liputan ke pemerintah atau itu kan ada terlepas dari itu. Apalagi kalau sesuai skrip ya. Terlepas dari itu. Kok ngeri banget kita di sini ya? Iya, karena kan mau Imlek dikasih Iya, angpau. Gongsi pacai. Tapi di satu sisi beliau itu juga Bang Rudi itu tetap masa seorang jurnalis nggak berani dengan si pejabat, nggak berani dengan ini. Sering sih baru dimarahin saya gitu kan. Cuman ini bukan bidang saya Bang, saya bilang. Jurnalistik saya di sini gitu nah. Saya lebih kalau saya gabung ke sini, semua orang sekarang sudah di sini. Di site ini gitu nah. Sedangkan site yang belum terperhatikan ini siapa? Gitu kan. Nah, Lebih berfokus lah ya. Biarkan saya di sini gitu. Jadi kayak semacam inilah ya, ada spesialisasi yang mau Kak Yuda fokus di situ. Makanya kadang nggak kenal dengan jurnalis yang ada di
di Batanghari kan, karena memang jarang ketemu di pemerintahan. Bahkan dengan Kak Kiki aja belum kenal gitu kan. Belum kenal. Makanya kami Belum pernah. Padahal sanatnya sama ya. Syaratnya sama. Bang Rudi ini keren, penasaran saya jadinya. Coba video call Bang Rudi boleh lah. beliau lagi dengerin ini. Oh, lagi dengerin. Bang Rudi. Halo Bang Rudi, apa kabar? Kalau dengerin suara saya di sana Bang Rudi, boleh dong saya kayaknya pengen masuk Bang Rudi. Iya, kira-kira Ya. boleh nggak kami dapat sanat dari Bang Rudi gitu? Nah, soalnya sanad Bang Rudi luar biasa jadi semua loh. Iya. Ya, berhasil semua. Terus gini, belakangan ini kan udah mulai apa ya, istilahnya tuh tren citizen jurnalis atau jurnalisme warga. Bahkan RRI sendiri juga memberi ruang lebih untuk masyarakat memberikan tulisan-tulisan ya terkait dengan informasi-informasi terkini. Menurut Kak Yuda sendiri dan juga Kak Kiki sebagai seorang jurnalis, kira-kira keberadaan dari citizen jurnalis ini sendiri, apakah sebuah tambahan atau bisa dibilang memberikan warna baru, darah segar dan sebagainya, atau justru membuat profesi seorang jurnalis justru tidak seistimewa sebelumnya karena semua orang jadi bisa? Kalau siapa dulu nih? Kakak atau saya? Kak Kiki aja dulu deh. Kak Kiki dulu lah. Kak Kiki dulu deh. Karena tadi Kak Yuda udah Silakan Kak Kiki, waktu Anda 3 detik. Tinggal sekarang. 3 detik. Gimana Bang? Tadi Bang? Keberadaan citizen jurnalis ini apakah menurut Kak Kiki bisa memberikan warna baru ya istilahnya dalam tanda positif untuk dunia jurnalis, atau justru yang membuat keberadaan jurnalis murni yang memang berkecimpung di situ malah jadi tidak istimewa lagi gitu loh, karena semua orang bisa menulis berita. Nah itu tadi, semua orang bisa nulis berita, tetapi ada yang berbeda-beda, ada yang belum bisa nulis. Jadi gimana ya, nyebutnya sudah nggak istimewa lagi gitu. Nah, jadi semua siapapun bisa masuk dalam jurnalis ini asalkan bisa nulis. Asalkan bisa nulis ya. Dan tentunya juga masih ada seorang editor di belakang itu, Pasti, layak apa enggak karya mereka untuk di-publish gitu ya. Oke. Bang Rudi ya editornya ya. Itu kurang tahu saya. Sudah direktur itu. Ini kalau Bang Rudi lagi denger nih ya, ini kesal maksud siapa penyiar ini? Enggak, lebih ke batuk-batuk sih. Minum, Dari Bang minum kopi batuk. Yuda. Nah, gimana menurut pandangan Bang Yuda? Kalau saya sih justru lebih senang ya dengan kehadiran jurnalistik warga, karena saya juga dulu beranjak dari situ. Kayak kita dapat informasi hal-hal baru yang ada di penjuru desa itu bisa terhimpun, dan itu salah satu misi saya dalam program Satu Desa Satu Penulis itu kan. Sekarang dapat 13 orang penulis, dan mereka itu selalu menerbitkan karyanya. Baik itu terkait kejadian yang ada di desa, bentuk karya jurnalistik maupun karya sastra kan. Itu selalu mereka kirim dan kita fasilitasi. Fasilitasi untuk naik, tapi ya tetap melewati proses editor. Ya, tetap ada filternya, layak atau tidaknya karya Berarti mereka kurang di-publish. lebih jurnalistik warga ini sesuai dengan tujuan Bang Yuda ya. Kalau bayangan saya jadi ke sana. Kalau saya ya sesuai tujuannya ya. Secara konsep ya saya setuju dengan itu gitu kan, karena yang ke arah sana belum banyak. Jadi kita butuh informasi itu. Kalau saya sebagai masyarakat nih, Mempermudah sih iya, sebenarnya saya ya. Sebagai masyarakat umum saya di desa Terusan itu ada tradisi ngadang duren. Ngadang duren itu apa sih? Gitu. Ya. Ngadang bersamo, malam pelepasan itu apa sih? Gitu. Nah, penulis yang ada di desa itu yang akan mengangkat itu dan akan kita fasilitasi. Oke. Nah, beda halnya dengan di gubernur ada apa tuh ya? Itu pasti banyak berita yang naik. Tapi beda dengan di desa-desa tadi kan. Iya. Di Terusan itu ada apa ya? Berarti Bang Yuda setuju lah ya dengan adanya itu ya. Ya, saya setuju. Kak Yuda ini lebih ke gabut, dia nggak mau turun ke lokasi. Canda doang. Oh berarti sistemnya gitu ya, anak cari anak ya. Bang Rudi, Bang Yuda turun lagi. Turun lagi ya. Canda doang. Panjang Oke, sangat kita ya. Nggak berasa nih, kita udah hampir 1 jam. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita eksekusi. Maksudnya kita mengeksekusi acara ini selesai maksudnya. Mungkin ke Kak Kiki dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin yang lagi dengar di kesempatan pagi hari ini, mungkin mereka juga kepengen bergabung di dunia jurnalis. Apa sih yang harus mereka persiapkan?
sebelum bergabung kita Iya. harus pandai menulis, harus berani gitu kan, Harus turun ke berani. lapangan untuk menemuin Kita turun. orang-orang anggota itu, Kita turun, pejabat gitu kan, Mang. Mental berarti ya. Harus mempunyai mental. Nah, dan juga kalau nggak ada hobinya diturun di lapangan itu nggak bakalan bisa. Iya. Berarti dia cintai dulu pekerjaannya ya. Cintai dulu pekerjaannya. Cintai pekerjaanmu. Minum tiap hari. Oke. Kalau dari Bang Yuda, boleh. Lagi minum langsung ditonjok. Pertanyaan sama. Apa tadi ya? Closing ya? Iya, untuk teman-teman yang mungkin akan bergabung ke dunia jurnalis apa yang Iya. harus mereka persiapkan? Kalau ke teman-teman jurnalis aja nih. Iya. Ke yang lain nggak? Sama juga mungkin ada harapan, ada harapan dari selaku pelaku jurnalis mungkin yang ingin apa istilahnya ya, ada hal-hal yang mungkin belum terakomodir atau Ya, gimana, iya. baik mungkin dari jurnalelit.co.id atau mungkin dari pemerintah. Ya, yang pertama untuk kawan-kawan yang ada di desa semangat terus gitu kan, karena walaupun background kalian itu tidak dari dunia pendidikan, tapi kita bisa nulis dan kita sudah buktikan itu dan teruslah menulis gitu. Oke. Karena di dunia bakal mati tapi akan abadi dalam karya kan. Betul. Yang kedua ini sebuah harapan saya. Apa tuh? Harapan saya jadi ada fakta, masalah dan solusi. Oke. Faktanya masih banyak kawan-kawan jurnalis di Batanghari yang belum sejahtera. Masalahnya kesejahteraan akan menghambat kinerja kawan-kawan yang ada di Batanghari. Solusi, tolong Kominfo naikkan tagihan. So, pastinya itu. Oh, ke situ ya. Saya pikir tadi dia mau minta ini kendaraan operasional. Iya iya. Dengar nih saya rasa nih dengar nih. Harusnya nggak? Tolong ya. Dinaikin kan? Habis ini Bang Yuda ditelepon diajak ke kantor Kominfo nggak keluar lagi. Diajak Nggak. ngobrol, diskusi Diajak ngobrol, diskusi. gitu. Kan kalau bisa. Kalau bisa. Kok ngeri ya bahasa saya hari ini ya? Kok saya takut sendiri? Aduh. Oke, thank you banget nih buat Kak Kiki, Kak Oke, Yuda udah sama-sama. udah Hadir. di sini ngobrol-ngobrol bareng kita dan tentunya ini sebuah apa ya, sebuah istilahnya itu pemahaman baru bagi kita. Benar. Anggap pikir bahwa selama ini bahwa menulis itu ya udah sesuai EYD aja, Ya. tapi ternyata bisa berkarya Ya. lewat apa namanya, Tulisan. lewat tulisan yang masuk dalam jurnalistik gitu loh ternyata. Iya. Yang luar biasa banget ya. Ini menambah pemahaman baru lagi buat saya dan mungkin ke depan saya akan juga mencoba untuk membuat novel. Siapa tahu saya bisa Boleh Bang. nasib Firsa Besarinya ada di saya gitu, bukan ada Kita di bantu. Kaida. Kita bantu fasilitasi. Nggak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Aduh, 1000 nggak mau dia. Apalagi kalah. Saya terlahir untuk menang. Gak canda doang. Oke, dari Studio Pro FM kita tuntaskan kebersamaan kita hari ini dan tentunya buat pelaku jurnalis di seluruh Indonesia ya, selamat berulang tahun. Semoga apa istilahnya tuh dengan Hari Pers Nasional ini Lebih semangat lagi lebih ya, semangat lagi dan benar. hal-hal baik yang akan didapatkan ke depannya. Amin, gitu amin. loh. Allah, amin. Kesejahteraan itu yang paling utama. Iya. Sejahtera seluruh jurnalis Indonesia. Iya. Amin, sejahtera semua. Oke, ada yang mau ditambahkan? Oke, ada yang ditambahkan sedikit ya. Dan untuk para pemerintah, pejabat, kalau misalnya ditemukan, tolong welcome. Jangan curhat jangan, ini. jangan sembunyi-sembunyi ya. Oke. Dan juga untuk Bang Rudi, terima kasih ya Bang Rudi atas ilmunya dari Oke. awal dididik sampai sekarang bisa berdiri sendiri. Terima kasih banyak Bang Rudi. Oke. Sukses selalu, jaya. Kita kayaknya harus ketemu Bang Rudi ya. Harus Iya, itu. harus. Sarannya apa? Hafalan apa nih? 30 juz. Soalnya sanatnya kan. Aduh, ya deh. Oke. Kita harus undur pamit. Terima kasih banyak. Tentunya buat pendengar apapun itu tentunya tetap berkarya ya. Iya. Apalagi yang hobi nulis, siapa tahu bisa jadi seperti Kak Yuda yang tadi awalnya suka nulis, akhirnya malah berkecimpung di dunia jurnalistik, malah yang bisa mengangkat hal-hal positif dari tempat tinggal gitu loh. Apalagi kita membangun provinsi Jambi ini supaya menjadi lebih baik lagi. Bersama saya Angga Dan saya Zidan. kita undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.